Ada sebuah peradaban besar, maju dan sangat berkuasa yang pernah menguasai sebagian besar dunia ini. Tapi hari ini, kamu tidak bisa menemukannya di buku sejarah manapun. Bukan karena mereka tidak ada, tapi karena seorang sengaja menghapus mereka. Inilah kisah Tartaria. Kalau kamu membuka peta-peta tua dari abad ke-16, ke-17, bahkan ke-18, kamu akan menemukan sebuah nama yang tercetak jelas di wilayah luas antara Rusia, Asia Tengah hingga Tiongkok. Para pendukung teori ini percaya bahwa Tartaria bukan sekedar nama geografis biasa. Menurut mereka, Tartaria adalah sebuah kekaisaran global, peradaban yang jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Mereka diklaim memiliki teknologi energi bebas, arsitektur megah yang belum bisa kita jelaskan, dan sistem pemerintahan yang sangat terorganisir. Dan kemudian, sekitar abad ke-18 atau ke-19, mereka lenyap. Menurut para pendukung teori ini, bukan karena runtuh secara alami, tapi karena dihancurkan, ditutupi, dan dihapus dari ingatan kolektif manusia. Pertanyaannya, siapa yang melakukannya dan mengapa? Salah satu bukti yang paling sering disebut para pendukung teori ini adalah bangunan. Di seluruh dunia, dari Amerika Serikat, Eropa, hingga Rusia, terdapat gedung-gedung besar yang berusia ratusan tahun dengan arsitektur yang luar biasa rumit. Pilar-pilar raksasa, kubah megah, ornamen yang detailnya membutuhkan teknologi canggih. Pertanyaan mereka, bagaimana manusia di abad ke-18 membangunnya hanya dengan tangan? Lalu ada fenomena yang bernama mud flood, banjir lumpur. Mereka mengklaim bahwa banyak bangunan tua di seluruh dunia memiliki lantai-lantai bawah yang tertimbun tanah. Bukan karena sedimentasi biasa, tapi karena ada bencana besar yang disembunyikan dari sejarah. Bencana yang juga menghapus Tartaria. Dan tentu saja peta-peta itu, kartografer terkemuka seperti Wilhelm Mendelil dan Johannes Blau memang mencantumkan nama Tartaria dalam karya mereka. Bagi para pendukung teori ini, itu bukan kebetulan. Jadi, apa sebenarnya yang diklaim oleh para pendukung teori Tartaria? Mereka berargumen bahwa peta-peta kuno dari berbagai negara, Perancis, Belanda, Inggris, semuanya sepakat mencantumkan Tartaria sebagai wilayah nyata dan besar. Ini menurut mereka. Mereka juga menunjuk foto-foto lama dari berbagai kota besar yang memperlihatkan bagian bawah bangunan yang sudah tertimbun tanah saat pertama kali didirikan, seolah-olah bangunan itu sudah ada sebelum kota itu dibangun. Dan yang paling menarik bagi banyak orang adalah pernyataan besar ini. Mengapa sejarah resmi tidak pernah membahas Tartaria secara serius? Bagi para pendukung teori ini, kebisuan itulah yang justru paling mencurigakan. Teori ini menarik karena menyentuh rasa ingin tahu manusia yang paling mendasar, bahwa mungkin ada kebenaran yang lebih besar dari yang diajarkan kepada kita. Tapi sebelum kita menyimpulkan sesuatu, ada baiknya kita dengar juga sisi lainnya. Para sejarawan modern memiliki penjelasan yang berbeda. Nama Tartaria pada peta-peta kuno memang nyata, tapi bukan sebagai kekaisaran tunggal yang maju. Itu adalah istilah geografis generik yang digunakan orang Eropa untuk menyebut wilayah luas Asia Tengah dan Siberia yang dihuni berbagai suku nomaden, termasuk keturunan bangsa Mongol. Bukan satu negara, bukan satu penguasa. Soal bangunan megah, semuanya memiliki dokumentasi pembangunan yang jelas, catatan arsitek, kontrak pekerja, foto konstruksi sejak abad ke-19. Dan soal mud flood, geolog menjelaskan bahwa penimbunan tanah pada bangunan tua adalah proses sedimentasi alami secara ratusan tahun, bukan tanda bencana tersembunyi. Tidak ada bukti arkeologi yang mendukung keberadaan kekaisaran Tartaria global yang maju secara teknologi. Jadi, di mana kebenaran sebenarnya? Di satu sisi, ada peta-peta nyata, bangunan-bangunan megah yang memukau, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Di sisi lain, ada konsensus ilmiah, dokumentasi sejarah, dan penjelasan yang masuk akal, meski terasa kurang dramatis. Apakah Tartaria benar-benar peradaban maju yang sengaja dihapus dari sejarah? Atau hanya kesalahpahaman kita terhadap peta dan
istilah geografis yang sudah kuno? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau video ini bikin kalian penasaran, jangan lupa subscribe ke Catatan Dunia, karena masih banyak misteri yang belum kita ungkap bersama.